Halo coy, balik lagi sama gue di Bang Lai. Kali ini gue lagi naik NMAX ya. Ini motor baru pengganti Misu. Mungkin yang udah pada nonton short-short gue ya kan, udah gue spill-spill. Jadi Misu itu diganti sama NMAX ya kan, karena Misu laku. Jadi ya udah, gue udah tanya pengen apa, jadi gue ngambil NMAX aja ya kan. Jadi malam hari ini kita riding bersama si NMAX. Dan ini gue belum ngasih nama, namanya apa. Jadi gue bingung lah ya ngasih nama apa, belum dapat kepikiran ide juga. Mungkin buat teman-teman yang nonton bisa langsung tulis aja di kolom komentar kira-kira nama yang cocok buat NMAX gue nih apa nih ya kan, karena riwayatnya adalah pengganti Misu. Yoi. Jadi mungkin di video kali ini kita pengen bahas mengenai kelemahan dari si NMAX sendiri sama kelebihan dari NMAX sendiri. Ini gue udah pakai kurang lebih 184 kilo, jadi ya harusnya udah dapet lah suka dukanya naik NMAX ini. First impression ya kan. Mungkin dari hal yang gue pertama kali rasain dari bawa NMAX ini ya, selama 185 kilo itu gerdoknya udah mulai coy. Gue nggak ngerti ya kan, lu motor baru udah gerdok. Apalagi gerdek ini dirasain lu saat lagi macet ya, mungkin CVT panas atau gimana, lu dari keadaan stop dan lu maju pelan, lu kan otomatis ngegas nggak begitu banyak. Nah itu tuh udah berasa banget, getar banget ya kan, meskipun gak sampai bunyi, cuman menurut gua getarnya itu lumayan mengganggu di area stang. Anehnya waktu gua boncengan itu nggak berasa di area penumpang ya kan. Jadi ini berasa banget itu cuma pas di area stang. Itu yang langsung gua notice pertama kali. Usut punya usut, ya kan. Emang ternyata kampas gandanya itu dia lebih pipih ya, lebih pipih dibanding NMAX Old. Nah, jadi ya katanya sih harus diganti ke NMAX Old. Cuman gue belum nyoba karena belum servis nih, belum servis pertama kali juga tuh belum sama sekali. Jadi ya kita sekalian manjangin kilometer ya kan. Ya udah, ntar mungkin waktu servis pertama kita coba ajuin, siapa tahu mungkin partnya gue bawa atau enggak gue beli di bengkel, tapi ya jasa servisnya mungkin siapa tahu bisa jadi free kan, karena servis pertama itu kan free, cuma kita nggak tahu lah. Terus yang gue alamin yang kedua, ini tarikan bawahnya enggak segalak NMAX lama. Anjay, ngebut banget bang, kebelet boker kah? Nah iya, jadi balik lagi, ini tarikannya itu tidak segalak NMAX lama. Kalau NMAX lama tuh bawahnya berasa banget ya kan, galaknya itu berasa. Cuman kalau ini enggak sih kalau menurut gua. Ini malah gua harus narik mungkin seperempat gas apa setengah kurang ya kan. Itu motor baru bisa jalan enak. Jalan enak ya, nggak ngebut tapi jalan enak. Nah itu juga salah satu kekurangan kalau menurut gue di NMAX ini. Sisanya overall sama shock ya, sama shock. Bener, shock belakang itu gua nggak ngerti, dia reboundnya itu agak cepat. Cuman waktu dia jatuh ya, jadi kalau kita baru duduk baru ngeper pertama tuh itu berasa empuk banget, cuman pas balik itu langsung tur gitu. Dan itu rawan mentok, jadi gua cuman lompat-lompatan aja nih di motor ya kan, sambil kaki turun, itu langsung berasa bottoming banget. Dan depannya itu ya khasnya Yamaha, depannya itu selalu mentok, letak ya kan, sesuai yang banyak orang ngomongin, letak itu udah penyakit lah ya kan. Hampir semua lini Yamaha kalau menurut gua, termasuk MX-AD gue juga bertakan, cuman ini lebih parah lagi karena lebih sering. Kalau NMAX-AD gue masih bisa siasatin lu yang rem ya kan, terus pas sudah deket dari posisi tidur baru lepas remnya, itu mengulangi efek beletaknya. Cuman di sini tidak berlaku coy, ini nggak berlaku. Gua coba kayak gitu tetap aja bletak ya kan anjir. Jadi ini apa ya, lu kayak ngelewatin speed bump mungkin 1-2 itu dia normal aman, depan empuk, ketiga keempat kelima keenam itu dia baru tak letak. Nah itu kayak lu pernya mungkin terlalu lembut kali ya, terlalu lembut, jadi kayak lelah sendiri si pernya gitu. Nah jalan-jalan kayak gini nih, ada kadang-kadang lubang turun gitu ya antara pembatas jalan,
itu udah dipastikan dia akan bunyi beletak padahal kecepatan lu rendah. Itu dia kekurangannya. Mungkin ya lu, aduh, lu kayak nggak tahu Yamaha gitu. Dia bikin motor yang ya lu harus modif lagi biar enak. Nggak di X-Max ya kan, dulu gue pernah punya X-Max itu sama, hampir sama, cuma kalau beletak enggak sih, dia lebih ke sok belakang sama bannya yang lu jalan 1000 apa 2000 kilo tuh udah ngebuang ya kan. Nah itu kalau di X-Max. Kalau ini penyakit di NMAX, gue baru nemuin 3 hal tadi sih. Ada yang nanya nih ya kan, bang lu kenapa pilih NMAX nggak Aerox? Nah ini lu nggak tahu aja coy, gue sempet dilema antara NMAX sama Aerox. Lu harga-harga beda-beda tipis gitu kan. Aerox ganteng emang dibanding NMAX, jauh. Bener dah, sumpah jauh gantengan Aerox. NMAX itu lo kelihatan kayak bapak-bapak nggak sih, iya kan? Nah cuman menurut gua dengan range harga yang nggak begitu jauh, sedangkan NMAX itu lebih kaya akan fitur ya, kayak traction control, ABS dual channel. Itu yang menurut gua lebih diunggulin dari NMAX. Dan posisi riding yang lu bisa selonjoran kayak gini nih ya kan. Nah sedangkan gue ini akan dipakai harian, mungkin akan ada modif tipis-tipis ya kan, buat pembeda aja modifnya. Nah, jadi gue lebih tertarik ke NMAX kayak gitu. Dan ya NMAX itu gue udah pernah naik yang lama sama yang baru itu dulu nggak beda jauh banget rasanya gitu loh. Penumpang juga nyaman ya kan, karena joknya yang lumayan lebar dan empuk. Jadi itulah kenapa gue malah milih NMAX. Sebetulnya lebih ke fitur sih, fiturnya dia lebih banyak dibanding Aerox. Dual disc ya kan, depan belakang, ABS juga dual channel depan belakang, ada tambah traction control. Nah kayak gitu-gitu. Cuman minusnya LCD ini masih putih. Mungkin nanti nextnya kita akan rubah ke warna negatif ya, karena LCD kalkulator kayak gini pas siang menurut gue kurang aja sih. Justru pas di MX King adek gue itu pas banget warnanya, cakep. Negatifnya itu pas di siang, lu pas di malam juga nggak terlalu silo. Kalau ini agak terlalu silo. Itu menurut gua sayang banget kalau di sini. Mungkin improvementnya nanti di LCD juga kali ya, NMAX yang baru nih, yang 2024 katanya mau launching atau 2025. Mungkin improvementnya juga akan ada di situ. Mungkin ya, karena memang NMAX ini kan tujuannya sebenarnya lebih ke touring, ke daily dan touring ya. Jadi mungkin ya ini yang dibutuhin untuk daily sama touring nih. LCD yang model kayak gini, nggak LCD yang model kayak MX King ataupun Aerox. Untuk konsumsi bahan bakar menurut gua 43 banding 1, liter tuh ya, 43,1 km per liter. Nah irit nggak sih bang? Ya dibanding Misu ini jauh lebih irit cok. Ini gua full tank itu setahu gua kapasitas 7,7 liter ya, pokoknya 7 liter lah. Dan gua ngisi ini V-Power ya kan, karena kenapa gua ngisi V-Power? Karena dia kompresi itu 11,6 seingat gua. Sedangkan 11,6 itu udah minimal buat itu round 92. Jadi gua ngambil garis samaan aja round 95 ya kan. Jadi makanya gua isi V-Power. Ya biar mesin tuh benar-benar nggak ngelitik lah, yang pas buat sesuai dengan kompresinya, makanya gue isi V-Power. Dan gue kemarin ngisi kurang lebih itu 120.000 itu full tank, itu di hari Minggu. Dan gue udah pakai jalan 192 kilo. Ini setengah. Gue belum full tankin lagi, belum ngisi full lagi. Ya kalau di speedo sih 43,1 km per liter. Ya asumsi lah jadinya cuma 40 km per liter. Dan menurut gue untuk klasa Matic ini lumayan irit di tangan gua yang sembarangan. Apalagi dulu Misu udah ngisinya turbo ya kan, itu sehari bisa 40.000 kali. Gue PP itu gue 52 km. Nah lumayan kan. Kalau lu tanya bensin ini lumayan irit lah kalau menurut gua, jauh.
Karena perbandingan gue ya Misu. Cuman kalau lu bandingin sama MX King adek gue, jauh lebih irit MX King. Ya iyalah bos, satu CVT, yang satunya Gigi gitu loh. Gigi kan lebih menang, lu bisa ngatur lu mau di RPM berapa kan. Mungkin kalau misalkan putaran bawahnya udah dibenerin kali ya, lu entah upgrade CVT, harusnya bisa lebih irit sedikit lagi. Kenapa? Karena lu nggak perlu ngegas dalam-dalam kayak sekarang. Harusnya ya ada perubahan lah di MID, atau enggak secara full to full ya, biar lebih akurat. Gitu untuk soal BBM. Kalau tenaga, apa yang gue bilang pertama, dia tuh linear aja gitu, naiknya smooth. Lu butuh tenaga instan kalau dari nol tuh nggak bisa diharapin, ya kan. Tapi kalau misalkan lu mau nyalip, ya itu adalah tenaganya. Jadi dia lebih linear aja gitu loh, menengah ke atas kali ya jatuhnya. Cuman untuk top speed gue masih paling kenceng baru 60-an. Belum berani lebih kenceng lagi karena belum ganti oli balik lagi. Jadi ya udah, terima nasib dulu. Ya itu sih yang gue rasain. Karena berbanding jauh sama Misu. Misu itu kan memang diciptain untuk bawah. Jadi lu gas dikit aja tuh Misu jalan gitu loh. Sedangkan ini enggak banget, pakai banget. Kalau NMAX lama oke lah. Nah, itu mungkin yang nyebabin orang upgrade CVT di NMAX kali ya, selain gerdek sama tenaganya terlalu linear banget. Dan apa sih yang gue suka dari NMAX ini selain fitur dan posisi riding? Untuk yang gue suka, nyaman, no debat dibanding PSX yang pernah gue pakai. Dan itu sama-sama baru ya kita pakai ya. Karena jujur ini gue pertama kali naik NMAX. Ini pertama kali NMAX New yang gue naikin. Gue belum pernah naikinnya selain ini. Jadi gue beli dulu, baru gue ngerasain. Ya, ini lebih nyaman dibanding PSX. Dari posisi duduk, bangku, PSX itu lebih sporty. Dan lu kalau ngincar nyaman, udahlah NMAX udah paling the best nih. Dan dibanding X-Max juga menurut gue tuh nggak ketimpang jauh gitu loh, posisi ridingnya dan lain-lainnya. Jadi ya kan ada yang bilang NMAX itu X-Max wannabe ya. Nah iya, gue udah naik dua-duanya dan gue setuju dengan perkataan itu gitu loh. Terus connectednya ya, Y-Connect, gue lumayan kebantu untuk Y-Connect-nya. Jadi gue tahu nih, gue udah ngebuat sebuah notifikasi ya kan, yang tersambung ke Y-Connect itu hanya apa. Dan saat notifikasi itu muncul, dia nongol ya kan. Jadi gue ngebantu banget sih buat gue. Karena apa? Gua itu kerjaannya mobile, harus siap ya kan. Dan once ada notif muncul, nih gue tahu, oh ini urgent gitu. Kurang notifikasi aja di jam ya, mungkin buat fleksibel. Jadi gue tahu siapa yang ngechat kan. Cuman ada minusnya dari notif itu ada di short gue. Jadi yang belum nonton short gue bisa langsung nonton short gue. Dan jangan lupa buat subscribe buat teman-teman yang baru nonton di channel gue. Oke, buat teman-teman yang udah klik subscribe, terima kasih atas partisipasi kalian. Gue begitu bangga sama kalian. Buat teman-teman semua, gila nih orang. Dan untuk remnya ini, karena gue tadi ngerem ya kan, ngerem hampir mendadak. Rem ini agak lebih keras. Sama sih, X-Max juga keras, cuma lebih empukan tim sayap ya. Tim sayap lebih empuk loh untuk remnya, rem ABS-nya. Aduh, ini lebih keras. Dan ABS-nya main tuh, jadi lu kayak mantulin, sampai mantulin si handle-nya gitu loh.
Jadi lumayan berasa banget kalau si ABS lagi main. Ya gue juga akan bingung juga sih. Selain nyaman, fitur, ya kan, dia memang jatuhnya lebih ke maskulin, lebih enak buat touring, buat daily. Nah ini NMAX. Dan kalau buat kaum muda itu mungkin menurut gua NMAX itu bukan ganteng dari lahir, tapi lu bisa ngebuat dia ganteng. Itu menurut gua salah satu keuntungan buat anak muda kali ya untuk NMAX. Jadi kalau dia bawaan dari lahir itu dia nggak ganteng banget, cuman lu bisa permak dia jadi ganteng banget. Beda sama si Aerox yang ya lu dari lahir udah ganteng gitu loh kan. Lu bisa bikin dia makin ganteng atau lu bisa bikin dia makin jelek. Nah kalau Aerox ini lu bisa bikin dia jadi makin ganteng karena dia bawaan lahirnya nggak begitu ganteng menurut gua. Ya kan selera beda-beda ya. Dan sisanya Yamaha itu selalu kalau ngebuat motor itu yang notabene nanggung kalau menurut gua. Jadi lu harus perlu sedikit kocek lebih dalam untuk ngebuat dia makin enak. Dari beberapa kali gua punya motor Yamaha ya, dari X-Max, NMAX ini, R15, Misu. Nah, mereka tuh lu buat motor tuh kayak ya udah pas-pasan aja. Gue jual dengan harga ya apa yang gue bisa kasih gitu kan. Sisanya lu harus improve sendiri. Nah, jadi lu kayak ngasih mentah gitu loh. Sisanya sih menurut gue itu doang. Dan yang pasti NMAX ini bukan buat kebut-kebutan ya untuk bawaan dari lahir, karena ya balik lagi dia sistemnya itu linear tenaganya. Jadi dari menengah ke atas ya udah lu konsen aja segitu, tiba-tiba lu tahu-tahu udah 100 aja. Nggak yang menggebu-gebu yang bisa lu kebar-kebar tarikan bawah. Nah itu ya lu harus butuh kocek lagi. Mungkin kalau dibanding sama rivalnya ya rivalnya mungkin lebih kenceng kali ya. Gue nggak tahu juga sih, belum pernah ngetes ngebut juga rivalnya. Tapi mungkin iya secara di atas kertas ataupun lu udah ada yang adu balap ya gue nggak tahu ya. Tapi ya, mungkin di atas kertas rivalnya yang jauh lebih di atasnya. Karena balik lagi harusnya secara bobot ini lebih berat. Itu standarnya segitu, gue nggak tahu record berapa, tapi yang pasti dia tenaganya itu lebih ke menengah ke atas. Untuk lo betot-betotan bawah tuh enggak deh kayaknya. Dan enaknya itu lo sekelas NMAX ini apa ya, mungkin karena bobotnya yang berat ya kan, jadi lebih stabil aja. Di bawah tuh lebih stabil, lu ajak belok dia nurut. Iya kan, enak aja gitu loh. Nah, ini udah bensin udah mau habis, kita ngisi bensin aja dulu deh. Oke, gua ngisi bensin dulu. Di mana dia? Nah ini. Nah, udah isi, cuma gua nggak pusing. Ini cuma nebut nominal aja karena takut shock nanti, ya kan. Yang masih belum kebiasa adalah lu pas kali ngisinya doang. Nah itu gue masih belum kebiasa. Lu harus ngisi kayak 100.000, 80.000. Nah itu gue yang masih belum kebiasa. Padahal harusnya jauh lebih hemat ya kan. Karena Misu gue udah selalu expand setiap hari 35.000, 40.000 buat isi bensin. Sedangkan ini enggak. Jadi kayak bensin masih full ya kan? Bensin masih setengah. Nah tiba-tiba pas sudah habis ya, kayak tadi
langsung ngisi tuh blur gitu. Waduh, skut juga jantung. Jadi mungkin itu aja video dari gua malam ini teman-teman. Kita udah ngerasain nih naik NMAX yang baru, dan menurut gua apakah worth to buy di tahun 2023 ini mungkin akan gua bahas di video berikutnya ya kan. Mungkin besok atau lusa gua akan ngevlog lagi. Kita siang-siang aja, jangan malam kayak gini pas gua berangkat kantor ya kan. Nah, kita akan bahas itu NMAX itu worth to buy nggak sih di tahun 2023, karena gue ada beberapa apa ya bacaan juga buat teman-teman semua, jadi gue bisa sharing buat teman-teman semua. Jadi jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya kan, biar teman-teman semua langsung update kalau gue sudah upload video terbaru. Dan jangan lupa teman-teman, kalau suka sama video gue langsung aja diklik like biar gue makin senang juga dan makin happy buat bikin video-video berikutnya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton, sampai jumpa di video berikutnya.